Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi materi matematika yang merupakan penugasan dari pelatihan IT yang diadakan oleh PGRI Kabupaten Lumajang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safa dari SMP Negeri 1 Lumajang. Uh, untuk memberikan semangat pagi ini, saya ada quote of the day. Kenapa kita harus mencintai matematika? Karena darinya kita belajar tentang kepastian, proses menemukan, dan sebuah pembuktian. Oke, materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai peluang empirik. Sekali lagi, perkenalkan saya Muhammad Safa, guru matematika dari SMP Negeri 1 Lumajang. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin, serta didik diharapkan mampu, yang pertama, menentukan nilai suatu kejadian dengan benar. Yang kedua, menjelaskan keputusan yang fair atau adil dengan benar. Yang ketiga, menentukan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan dengan benar. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan. Oke, kita langsung ke materi hari ini. Materi yang pertama adalah nilai sebuah kejadian. Di matematika, nilai sebuah kejadian itu ada 3, yaitu kejadian yang pasti terjadi bernilai 1, kejadian yang masih mungkin terjadi, bisa terjadi atau tidak terjadi, itu bernilai antara 0 dan 1. Berarti nanti bentuknya adalah sebuah pecahan perperan gitu ya, 0, atau kalau buat desimal itu 0, dan yang ketiga adalah kejadian yang pasti tidak terjadi. Contohnya seperti ini. Nanti sore akan turun hujan. Itu kira-kira kejadian yang pasti terjadi, mungkin terjadi, atau mustahil terjadi. Ada yang bisa memastikan nanti sore turun hujan, atau ada yang bisa memastikan bahwa nanti tidak terjadi hujan. Karena kita belum bisa memastikan apakah terjadi hujan atau tidak, maka pernyataan nanti sore akan turun hujan adalah pernyataan yang mungkin terjadi, sehingga pernyataan tersebut bernilai antara 0 dan 1. Berapa nilainya? Nah, itu wewenangnya BMKG untuk menentukan nilainya, mendekati pasti atau mendekati mustahil, karena di sana ada ilmunya. Dan salah satu pembelajaran peluang itu gunanya untuk seperti itu, bisa memprediksi, bisa menentukan prediksi, nanti hujan atau enggak nih, seperti itu salah satunya. Jadi saya lanjutkan. Keputusan yang fair atau adil. Untuk mendapatkan keputusan yang adil atau fair, kita harus menggunakan cara yang fair atau adil juga. Fair atau adil harus memberikan kesempatan yang sama. Ingat, harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pilihan. Contohnya seperti ini. Ginny dan Jenny akan menaiki ayunan. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk menaiki ayunan secara bergantian. Untuk menentukan siapa yang akan terlebih dahulu, ada beberapa pilihan yang akan mereka gunakan, antara lain
melempar uang koin. Jika yang keluar angka, maka Jenny yang akan menaiki terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Atau mungkin seperti ini, Jenny akan melempar bola tenis, sedangkan Jenny akan melempar bola plastik seukuran bola tenis. Secara bersama-sama mereka akan melempar bola tersebut ke atas. Bola siapa yang pertama kali sampai ke lantai, maka dia yang akan naik terlebih dahulu. Nah, menurut kalian, dari dua pilihan di atas, manakah cara yang fair atau adil untuk digunakan? Nah, bisa kita lihat. Yang pertama melempar uang koin. Nah, ini yang mau naik kan ada dua orang, ya. Ya, yang ini yang pertama melempar koin. Koin itu ada dua sisi, angka dan gambar. Dan kita juga tidak bisa menentukan nanti itu yang muncul angka atau gambar. Artinya kedua sisi dari uang koin ini memberikan peluang yang sama, memberikan kesempatan yang sama kepada Jenny dan Jenny. Tapi berbeda dengan pilihan yang kedua, di mana Jenny akan melempar bola tenis, sedangkan Jenny melempar bola plastik. Meskipun melemparnya bersama-sama, tapi kita akan tahu bahwa ketika bola plastik dan bola tenis ini dilempar bersama-sama, yang akan turun terlebih dahulu jelas bola tenis karena lebih berat. Nah, inilah contoh dari yang tidak memberikan kesempatan yang sama, pilihan yang tidak bisa memberikan kesempatan yang sama. Jadi ini adalah yang kedua, yang pertama ini kejadian yang fair atau adil, yang kedua inilah kejadian yang tidak fair atau tidak adil. Jadi lebih baik kita untuk mengundi seperti ini, kita untuk cuma pilihannya misalkan dua orang, ya kita hanya bisa melempar koin aja, jangan yang seperti ini ya. Nanti ini jin ini seperti menipu gitu kan ya. Oke, jadi seperti itu ya, bisa membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil, mana yang fair dan mana yang tidak fair. Oke, saya lanjutkan. Materi selanjutnya adalah kita ke peluang empirik. Apa sih peluang empirik itu? Sebelum kita memahami apa itu peluang empirik, siapkan dulu satu buah uang koin, bisa 500 atau 1000. Nah, dan kita buat kesepakatan kalau muncul angklung seperti ini berarti nanti akan ini tandanya gambar, kita tandai sebagai gambar. Kalau ada uang 1000-nya ini berarti kita tandai sebagai angka. Kalau 500 ngikuti aja ya, kalau 500 berarti muncul 500 berarti angka, kalau sebaliknya itu kita anggap sebagai gambar. Dan juga siapkan satu buah dadu bersisi 6, dadu yang bersisi 6, dadu buat monopoli atau ular tangga, ambil aja satu. Oke ya. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut. Oke, langkah pertama, catat tab dulu tabel berikut di buku kalian masing-masing ya, silahkan di screenshot ini. Nah, nanti tulis dulu di bukumu tabel ini. Nah, setelah itu kemudian lempar satu buah uang koin sebanyak 40 kali dan catat hasil dari setiap lemparan dalam tabel berikut tersebut ya. Jadi misalkan kita lempar pertama kok muncul angka, nah kita terus dulu. Nah, terus kok angka lagi, kita terus dulu. Oh, ternyata kita lempar ketiga muncul gambar, kita terus dulu, dan seterusnya sampai 40 kali. Setelah itu kamu hitung berapa ini totalnya. Kita tulis di sini, oh misalkan ternyata ini ada 21 misal ya, yang ini berarti berapa ini, misalkan kan 40 kali ya, berarti ini 19, nah kan di total 40 kan gitu kan ya. Nah, setelah itu kamu hitung, nah ini F per NP nya ya, jadi ini 21 per 40, yang ini 19 per 40 yang ini ya kan gitu kan, kalau di total kan 1 gitu ya. Ya, ini kamu coba di rumah. Ini kamu coba di rumah. Ini yang pertama. Selanjutnya dengan langkah yang sama tapi kita menggunakan dadu. Ini catat tabel berikut di buku kalian masing-masing, dicatat dulu ya. Silakan di screenshot dulu layar ini, atau setelah itu kalian catat di dalam buku kalian. Kemudian lempar satu buah dadu sebanyak 60 kali dan catat hasil dari setiap pelemparan dalam tabel tersebut dengan cara yang sama seperti itu ya. Jadi kamu lempar, muncul 6, kamu tulis di sini, kamu terus di 6. Setelah itu dikocok lagi, oh muncul 3, muncul 2, terus kamu catat terus ya. Setelah itu kalau sudah 60 kamu isi di sini
kamu hitung berapa. Setelah itu seperti tadi kamu cari F per NP nya ini berapa, ini NP nya ya. Kalau 60 kali ya berarti totalnya harus 60, jangan sampai 59 itu ya. Oke, langkah 1 paham, langkah 2 sudah paham. Setelah itu pada kolom keempat, nah tadi kan ada kolom keempat itu ya, hasil bagi antara frekuensi dengan banyaknya percobaan. Untuk selanjutnya itulah yang disebut dengan peluang empirik atau frekuensi relatif ya. Jadi frekuensi peluang empirik itu bisa disebut juga sebagai frekuensi relatif. Jadi kita sudah mulai paham apa itu peluang untuk empirik. Artinya peluang empirik dapat kita peroleh setelah kita melakukan percobaan. Lah tadi kan kita coba dulu baru mencari peluang empiriknya kan. Atau dapat dirumuskan, peluang empirik juga dapat dirumuskan sebagai berikut. F rel sama dengan P, F dibagi NP. Itu ya, ini materi kita, kesimpulan kita peluang empirik itu seperti itu. Jadi kita harus melakukan, untuk mencari sebuah peluang empirik, kita harus melakukan suatu percobaan, baru kita bisa menghitung peluang empirik dari sebuah kejadian. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Di peluang empirik diperoleh setelah kita melakukan setelah kita melakukan percobaan. Rumusnya seperti ini. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah kalian selesai melakukan percobaan, coba melalui WA group yang sudah saya buat. Silakan kalian menghubungi 2 teman atau langsung di chat di WA group aja ya. Menghubungi 2 teman yang masih satu kelas dengan kalian, atau silakan menghubungi 2 teman Japri yang masih satu kelas dengan kalian. Setelah itu jawab soal berikut. Nah, tanyakan seperti ini. Menurut kalian apakah hasil dari kolom keempat percobaan kalian akan sama dengan kolom keempat hasil percobaan teman kalian? Jadi kamu cek kolom keempatmu dengan kolom punya temanmu yang 2 tadi kamu hubungi itu sama ndak hasilnya ya. Kalau sama jelaskan, kalau tidak sama jelaskan kenapa tidak sama. Jadi nanti PR-nya ada itu ya. Jadi aktivitas di rumahnya sebelum mengerjakan evaluasi tadi, nanti itu ada tabel pertama, ada tabel kedua, setelah itu menjawab soal ini. Oke. Jadi menurut kalian apakah hasil dari kolom keempat percobaan kalian akan sama dengan kolom keempat hasil percobaan teman kalian? Itu kalian jelaskan. Selanjutnya kita ke contoh soal. Dari percobaan pelemparan 1 koin uang logam sisi angka dan sisi gambar sebanyak 100 kali ya, jadi pelemparannya 100 kali ya, kita diperoleh hasil bahwa sisi angka muncul sebanyak 45 kali. Jadi ada diketahui percobaannya itu 100 kali kan gitu kan ya. Terus frekuensi apa? Frekuensi angkanya ternyata 45 kali. Berarti frekuensi gambarnya kalau kita ngelempar 100 kan ada 100 dikurangi 45 ya, ada 55 kali muncul. Nah, sekarang kita pertanyaannya, yang A adalah peluang empirik muncul angka ya, peluang empirik muncul angka. Berarti FA dibagi NP nya kan, FA nya 45 dibagi 100. Nah ini bagi sama-sama bagi 5, 9 per 20 ya, 9 per 20. Ini kan kalau kita cari nilainya ini 0, nah, berarti emang ini kejadian yang kita tidak bisa prediksi. Kita tidak bisa menentukan apakah ketika kita melempar koin akan muncul angka atau gambar, kita tidak bisa. Nah tapi dari sini kita bisa prediksi, kita bisa mencari peluang empiriknya. Ternyata peluang muncul angkanya dari hasil percobaan ini adalah 9 per 20 seperti itu. Nah, yang B, peluang muncul gambarnya, nah itu F gambar ya dibagi NP, ini kan 55 dibagi 100 atau 11 per 20. Nah, ternyata uang yang kita gunakan oleh di soal ini, ternyata peluang muncul gambarnya itu lebih besar daripada peluang muncul angkanya. Dan ini akan nilai ini sama enggak? Nanti misalkan kita pakai uang yang lain, lah itu tadi di tugas yang terakhir tadi kan, silakan menghubungi teman sama-sama menggunakan uang 100.000 atau
atau 15 atau 5.000, kira-kira hasilnya sama enggak? Itu kan nanti akan terjawab. Oke, materi kita sampai hari ini. Materi hari ini hanya ini saja. Ya, kita ke soal evaluasi, silakan nanti dikerjakan di bukumu, melanjutkan tugas yang tadi itu ya, dilanjutkan di tugas ini, di bawahnya ada evaluasinya. Oke, tadi kan tugasnya sudah tabel terus ada kesimpulannya itu kan ya, konfirmasi dengan temanmu, terus dilanjutkan dengan soal mengkonfirmasi dengan temanmu terkait hasil yang ada di tabel itu. Setelah itu dilanjutkan dengan soal evaluasi berikut ini. Soal yang pertama ini, menurut kalian apakah menghitung kancing baju ketika ulangan dengan bentuk soal pilihan ganda merupakan cara yang fair atau adil dalam menentukan pilihan jawaban yang benar? Itu jelaskan ya. Kalau kita milih di pilihan ganda SMP itu kan ada A, B, C, D ya. Nah, kalau menggunakan baju bagaimana, itu fair atau adil itu dalam menentukan pilihan jawaban yang benar? Itu jelaskan. Nah, kadang kalau kalian tidak bisa, salah satunya kan seperti itu ya, tidak bisa jawab pakai hitung kancing aja, ada istilah seperti itu. Kira-kira itu termasuk fair atau adil ya dalam menentukan pilihan jawaban yang benar, tanpa kita tahu dulu dia benar atau tidak kan gitu ya. Soal yang kedua ini, pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 5 kelereng. Jadi di dalam kantong itu ada 5 kelereng berwarna hitam, putih, merah, kuning, dan hijau. Nah, itu diambil sebanyak 100 kali, ternyata hasilnya adalah hitam itu 18, merah itu 17 kali, putih 22 kali, hijau dan 20. Sisanya ya berarti yang belum tersebut itu sisanya ya. Pertanyaannya adalah peluang empirik kejadian terambil kelereng kuning dan juga peluang empirik kejadian terambil kelereng selain warna hitam. Silakan kalian cari. Oke, materi kita hari ini sampai di sini ya. Kita berdoa dulu. Allahumma inni istaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya indah hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Oke, itu saja dari Pak Safa ya anak-anak. Kalau ada apa-apa kita ini ada nomor teleponnya Pak Safa juga, silakan mau kirim email di sini. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap diikuti ya.